Kali ini kita mau cari bahan pelengkap untuk masak asam jing yang merupakan masakan khas dari dataran tinggi Gayo. Kalau di desa Kelutu, tanaman ini namanya jeba atau jemba. Tanaman ini sejenis tanaman air yang bisa tumbuh di aliran sungai yang jernih. Tanaman jemba ini memiliki daun berwarna hijau sampai kecoklatan. Sekilas mirip daun kemangi, tapi jemba biasa hidup di tanah yang banyak mengandung air. Kalau di desa Kelutu, tanaman jemba ini biasa hidup di aliran sungai dekat danau. Airnya itu loh dingin dan jernih banget. Karena kualitas airnya yang bersih dan jernih, jadi banyak ditumbuhi tanaman jemba. Nah, ini nih yang kita cari, Jelita. Ternyata kita nyari tanaman air ya, Fitra? Iya. Nah, kalau di dataran tinggi Tanah Gayo, ini disebut dengan jemba yang biasanya hidup di samping sungai seperti ini, yang bersuhu dingin dan airnya yang sangat jernih. Jemba ini sebenarnya banyak ditemukan di wilayah Indonesia lain. Tapi tanaman ini lebih dikenal dengan tanaman selada air. Wah, ini, ah? Ini ngok apa nggak langsung? Oh, ngok nih. Ngok, cetes. Kau temu? Kok belum? Kuda rasain ya. Cetesan. Jadi daun jemba ini rasanya agak sedikit pahit, tapi dari tekstur dan bentuknya mirip seperti selada air. Tapi masih bisa diolah menjadi menu masakan. Nggak nih? Nggak nih, kedeli nih. Kita perah kemian? Nggak ya. Tak, kita ulah nih. Ternyata kita cari tanaman jembanya jauh juga. Tapi karena perjalanan jauh, jadi lapar sama haus nih. Tenang, ada fitrah di sini. Nah, kan ketemu ada nih tanaman liar yang bisa langsung dimakan. Sini merapat. Lon mau kenalin sama tanaman liar yang bisa dimakan. Ini tuh kalau di desa Kelutu Aceh Tengah dinamakan tanaman anar-anar yang bisa dimakan buahnya ya. Di dataran tinggi Tanah Gayo, buah ini dinamakan dengan buah anar-anar yang bentuknya itu seperti buah beri. Untuk rasanya gimana, Jelita? Rasanya itu ada manis-manis asamnya ya, Fitra, seperti buah beri. Wah, lihat deh anak negeri. Sekilas kayak daun kering ya. Ternyata di dalamnya ada buah yang kecil-kecil. Anar-anar ini buahnya memang tidak terlalu besar. Kalau yang ini buahnya masih kecil-kecil ya, tapi bisa langsung dimakan kok. Kalau dilihat-lihat sih, buah ini mirip seperti buah beri. Atau di daerah Jawa Tengah sering disebut buah muberi. Buah anar-anar ini ada dua jenis. Yang pertama buahnya berwarna kuning seperti ini. Dan yang kedua berwarna merah. Nah, yang warna merah itu buahnya cenderung lebih besar, Fitra. Lebih mirip dengan buah beri. Oh gitu ya. Tah, kita jerang ini weh. Tah. Bahan-bahannya sudah siap. Kali ini kita mau masak asam jing jemba. Dilihat dari bahan-bahannya saja, rasanya kaya akan rempah-rempah. Ada kunyit, jahe, asam sunti, dan yang pasti ada andalimanya. Asam jing ini bisa memakai bahan apa saja. Bisa ikan atau ayam, tapi paling sering sih pakai ikan air tawar, seperti ikan mas ini. Kalau di Aceh, ikan mas sering disebut ikan bawal. Nah, untuk menghilangkan rasa dan bau amis pada ikannya, kita tambahkan perasan jeruk nipis atau jeruk purut. Jemba ini biasanya dijadikan lalapan ataupun ditumis. Tetapi di Gayo, jemba ini bisa dijadikan menu tambahan untuk masam jing. Jemba atau selada air yang sudah kita ambil tadi, kita bersihkan dari batang dan akarnya. Yang kita olah hanya bagian pucuk daunnya saja. Soalnya batang jemba ini rasanya pahit. Kita tambahkan juga kecombrang. Pastinya nanti asam jing jemba ini memiliki aroma yang khas. Fitra, bumbunya sudah halus nih. Langsung ditumis ya. Oke, siap. Bumbu halusnya kita tumis sampai aromanya keluar. Biar makin wangi, kita tambahkan juga potongan kecombrang dan bawang merah. Nah, ini nih yang bikin asam jing jemba lebih enak, yaitu ada campuran kacang krotonya. Kita tumis sama bumbunya ya. Setelah itu, baru tambahkan potongan ikannya. Lalu aduk hingga bumbunya tercampur merata.
Lanjut, kita tambahkan air matang secukupnya. Masak hingga bumbunya meresap ke dalam ikannya. Ini dia anak negeri yang membedakan asam jing dengan menu olahan lainnya karena adanya selemeng atau asam sunti dan juga asam jering. Ini tuh rasanya asam banget loh. Ini nih, kalau nggak percaya aku cobain. Ya, asam pedas nih Bu. Kalau aku masamin? Oh, pedas nih Bu. Sidahnya apa nih Bu? Ya, secukupnya itu. Kedua bahan tadi rasanya sudah asam banget, tapi ketika dicampur bumbu yang lain, pasti rasanya lebih enak. Selanjutnya kita tambahkan daun-daun segarnya, seperti daun kemangi, andaliman, dan yang terakhir tentunya daun jembanya. Sengaja dicampur terakhir agar daun jembanya tidak mudah layu ketika dimasak. Kalau sudah dicampur semua, langsung kita angkat dan sajikan. Ini dia, jing jembanya sudah jadi. Aromanya, rempahnya terasa banget anak negeri. Wah, jadi nggak sabar nih buat habisin asam jing ini. Hahaha. Soal rasa, asam jing ini memang mantap. Pedasnya dan asamnya terasa banget. Walaupun ditambah asam sunti, rasanya malah menjadi lebih segar. Iya, ikannya juga dagingnya empuk dan bumbunya meresap. Jembanya juga rasanya jadi tidak pahit. Rasanya malah mirip dengan daun kemangi. Seperti namanya, asam jing yang berarti asam pedas. Tapi uniknya di Gayo, asam pedas ini dicampur dengan jemba, yang dimana jemba ini rasanya dominan pahit. Tetapi ketika dimasak dengan asam jing ini, rasanya kuna Ibu, sedap deh. Bernya Bu, Pak, pangannya Pak. Sesuai namanya, asam jing ini memiliki kuah yang rasanya asam pedas. Makanan ini memang cocok kalau dimakan di dataran tinggi Gayo. Iya, soalnya kuahnya itu menghangatkan. Apalagi cuaca di Gayo kan dingin. Jadi pas banget nih makan asam jing yang kuahnya bisa menghangatkan badan. Karena ada tambahan andalinnya juga. Masih di Pulau Sumatera nih, tidak hanya Aceh, di Provinsi Bengkulu juga menyimpan aneka macam buah hutan yang bisa diolah menjadi masakan. Nah, kali ini kita mau langsung mencari ke dalam hutan. Daerah yang terkenal dengan bunga Rafflesia ini ternyata memiliki buah-buah yang unik dan jarang ditemukan di daerah lain. Salah satunya buah graol. Tanaman ini sering dijumpai di hutan tropis seperti hutan yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Akhirnya, setelah sekian lama berjalan, ketemu juga nih sama pohon graolnya. Asik, pas banget nih lagi berbuah. Ini dia yang dinamakan buah graol anak negeri. Buah graol ini masih berkerabat dekat dengan pohon menteng. Walaupun sangat berbeda, kalau menteng itu ukurannya kecil, sedangkan buah graol ini ukurannya besar-besar. Tuh lihat, besar banget kan? Buah graol ini memiliki penamaan yang berbeda. Di Bengkulu Utara biasa disebut limpasu, sedangkan di daerah Bengkulu yang lain sering disebut buah lempaung. Kalau dilihat, buah ini bentuknya seperti buah pala. Kalau ukurannya seperti buah apel Malang. Kalau isinya gimana nih ya? Daripada makin penasaran, langsung saja kita belah dan cobain buah graolnya. Nah, jadi isinya itu seperti ini. Kalau anak negeri familiar, ini seperti buah rambai, tapi dengan kandungan air yang lebih sedikit. Tuh. Bener banget. Nah, ini untuk Tessa. Oke. Dan tantangan dari abang adalah Apa itu? kita makan ini tanpa boleh berekspresi. Oke, siap. Siap? Cobain. Ibu jadi juri ya, Bu? Yuk, kita makan yuk. 1, 2, 3. Asem banget anak negeri. Banget, guys. Asem banget. Ini kalau kita campurkan jadi olahan masakan, kita campur dengan ikan sungai yang segar, sedapnya. Ayo anak negeri kita panen lagi yuk.
Buah graul yang muda biasanya berwarna kehijauan. Kalau yang sudah tua, warnanya agak kekuningan dan memiliki kulit luar yang lebih lunak daripada buah graul yang muda. Nah, banyak hasil kok. Itu jadilah Bu yuk. Ya, gitu. Itu baliklah. Hasil panen lo banyak ya kok. Jadi ini asam graul sudah di tangan, artinya abu-abu warna sayur kol. Aku sudah lapar, Pol. Bu, ayo Bu, kita masak. Ada ide dah, Bu. Jalan ke Bengkulu. Cakep. Kita pergi ke rumah Ucu. Cakep. Hari ini kita bertemu. Cakep. Something Trans 7. Boleh Bu, walaupun tidak ada buah graulnya Ibu sebut. Tapi tidak apa-apa, hari ini kita bakal masak buah graul. Jadi masakan asam graul. Kita campurkan dengan ikan sungai yang seger ini. Tessa tidak sabar lagi yo. Ibu tidak sabar lagi. Ayo anak-anak langsung saja kita masak. Kita kupas dulu buah graul dari kulitnya. Kalau udah dikupas begini, buah graul jadi mirip seperti buah pala ya anak negeri. Bedanya buah graul ini tidak mengeluarkan aroma yang khas seperti buah pala. Setelah dikupas, lalu kita buang bijinya. Nah, daging buahnya kita potong kecil-kecil seperti ini. Untuk membuatnya mudah banget anak negeri. Semua bahan-bahan tidak ada yang diulek, melainkan hanya diiris dan dipotong-potong seperti ini. Untuk bahan-bahan seperti jahe, bawang merah, lengkuas, dan cabai rawit hijau dipotong-potong kecil-kecil juga ya. Kalau sudah siap semua, baru deh kita masukkan semua bahan tadi ke dalam bambu. Kebiasaan masyarakat desa Batu Rejang untuk memasak asam graul ini tidak menggunakan panci ataupun wajan, tapi dimasak dengan potongan bambu. Gimana? Unik banget kan anak negeri? Putra, ya, Bu. masakan ini, gaul kita ini di api situ tempat masaknya. Siap Bu, kalau saya itu. Langsung ke api ya. Yuk Tessa, itu. Sampai masak ya. Ya Bu. Nah, ini Tessa. Ya. Untuk membakar bambu ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Berbeda dengan masak lemang, yang dimasak cukup lama untuk mematangkan beras atau beras ketannya. Karena asam graul ini tidak memakai beras, jadi memasaknya sebentar kok. Cukup 10-15 menit. Sama seperti lemang. Untuk memasak asam graul ini, bambunya harus dibolak-balik ya, agar bambunya tidak rusak dan asam graulnya matangnya merata. Gak apa-apa, aman sebenarnya bambu. Duh, makin gak sabar buat nyicipin asam graulnya anak negeri. Kalau dilihat sekilas, asam graul ini mirip seperti makanan garang asam yang merupakan makanan khas dari Jawa Tengah. Apalagi kuahnya sama-sama bening. Rasanya pun asam segar. Bedanya, kalau garang asam, rasa asamnya berasal dari belimbing sayur dan tomat hijau. Sedangkan asam graul berasal dari buah graul. Anak negeri, jadi buah graul ini setelah kita olah jadi masakan, karena memang cita rasanya asamnya yang cukup tinggi, jadi ketika diolah jadi masakan pun rasanya tetap asam segar Bu ya. Dan juga nggak kalah penting, buah graul ini kaya akan vitamin dan juga antioksidan. Jadi bagus nih untuk anak negeri, terutama yang lagi ada mengalami masalah pencernaan Bu. Banyak-banyak makan buah graul. Asam graul ini memang paling pas kalau dimakan dengan nasi hangat. Bisa juga kok kalau mau ditambah sambal atau lalapan. Pasti rasanya makin enak. Memang ya anak negeri, Indonesia kaya akan kuliner khas yang unik-unik. Dari bahannya sampai caranya pun unik dan beda dari yang lain. Nah anak negeri, sekarang kita dalam perjalanan. Kita sedang berada di dermaga ataupun di pelabuhan Pulau Bayi, Bengkulu. Kita hari ini akan cari lobster. Weh, doakan terus anak negeri yang kita dapat lobster yang gede supaya nanti bisa kita olah jadi masakan yang enak. Ya anak negeri, ikutin terus. Sana kita Bang. Nah, sekarang kita menuju lokasi tempat biasanya nelayan menangkap lobster. Setelah menempuh perjalanan sekitar 40 menit, akhirnya kita sampai juga ke tempat penangkapan lobster. Langsung saja deh, saya bantuin Pak Acun untuk menyiapkan jaring untuk menangkap lobster.
Jaring yang dipakai hampir sama dengan jaring untuk menangkap ikan. Terbuat dari benang nilon dan benang pancing yang memiliki lubang jaring berdiameter agak besar. Setelah jaringnya siap, baru deh kita sebar ke sekitaran perairan. Ketika perahu berjalan, maka jaring pukat ini akan diturunkan di titik-titik yang sudah ditentukan. Setelah jaring pukatnya tersebar dan pelampung dan pemberat jaring sudah dijatuhkan, jaringnya tidak langsung ditarik ya anak negeri. Diamkan selama kurang lebih 12 jam atau 1 hari. Nah, setelah menunggu cukup lama, baru deh kita tarik jaringnya. Kesabaran kita membuahkan hasil anak negeri. Tuh lihat, banyak kan lobster yang terjebak dalam jaring. Lobster yang didapat kebanyakan ukuran yang kecil sampai sedang. Nah anak negeri, jadi untuk lobster yang biasa kita dapat di sini ada 2 jenis biasanya. Ada lobster jenis ini, lobster pasir sama lobster mutiara. Nah kalau lobster mutiara, itu biasanya cirinya kayak mana Pak? Bentuk harimau. Coraknya belang-belang sama kayak bentuk harimau. Nah ini kalau untuk lobster pasir, ini bentuknya seperti ini. Untuk lobster jenis lain memang agak sulit menangkapnya. Biasanya harus sampai menyelam ke dalam laut untuk menangkap lobster mutiara atau lobster lainnya. Yang namanya lobster pastinya enak nih kalau dibakar atau dijadikan sup. Kebetulan lobsternya sudah cukup nih. Langsung saja kita masak. Anak negeri, ini hasil kita bagi 2 sama Pak Acun tadi. Lobster memang terkenal dengan makanan yang mewah. Wajar sih memang, karena harga lobster yang mahal dan mempunyai rasa yang enak tentunya. Sekarang, saya mau menggabungkan makanan mewah dengan sambal penghiau atau paria yang merupakan sambal khas Bengkulu. Anak negeri, Caca, nih kamu tahu nggak? Ini kalau untuk ngebersihin lobster, jadi ada bagian kotoran yang di dekat kepalanya yang harus dibuang. Dan juga ini saluran dari kotorannya, ini juga harus dibersihkan. Karena ini yang menimbulkan rasa pasir dan juga rasa kurang enak di bagian dari lobsternya. Caca, ini harus dibersihin nih, dibuang. Lobster yang sudah dibersihkan ini, kita potong menjadi 2. Tujuannya agar bumbu olesnya dapat meresap ke dalam daging. Tapi kalau tidak dipotong juga bisa kok. Ada 2 bumbu yang harus kita buat. Satu untuk bumbu olesnya dan yang kedua untuk membuat sambal parianya. Untuk bumbu olesnya, bahannya cukup ketumbar dan jahe saja. Kedua bahan tadi kita ulek sampai halus. Setelah halus, baru kita campurkan dengan kecap manis. Biar nanti rasanya makin segar. Tambahkan pula jeruk nipis atau jeruk limau. Dan aduk semuanya hingga menjadi satu. Sekarang kita bikin sambal penghiaunya. Biar parianya tidak terlalu pahit, kita buang bijinya. Daging parionya kita potong kecil-kecil sesuai dengan selera kalian. Kalau parionya sudah ado, kita siapkan bahan untuk membuat sambalnya. Bahannya sama seperti membuat sambal balado. Cabai merah, cabai domba, bawang merah, bawang putih, dan sedikit garam. Sambal yang sudah kita ulek tadi langsung kita tumis ya. Tumis sampai aromanya keluar. Kalau sudah, baru deh masukkan potongan parianya. Lalu aduk hingga sambal dan parianya tercampur sempurna. Nah, kalau sudah empuk, tandanya sambal penghiau atau parianya sudah jadi. Eits, belum selesai anak negeri. Sekarang kita olah dulu lobster yang sudah saya belah tadi. Untuk membakar lobster, ada tipsnya nih anak negeri. Sebelum dioles bumbunya, kita oles dulu daging lobsternya dengan mentega cair. Tujuannya agar daging lobsternya cepat matang dan tidak terlalu gosong. Kalau sudah dioles, baru deh kita tambahkan bumbu olesnya. Karena lobsternya sudah dibelah 2, jadinya yang kita oles bagian dagingnya saja ya. Untuk bagian cangkang kulit luarnya tidak perlu diberikan bumbu oles ya. Untuk memanggang atau membakar lobster, tidak selama membakar ikan atau cumi. Ketika dagingnya sudah mulai kecoklatan, tandanya sudah matang dan langsung deh kita angkat. Awas, jangan sampai gosong ya.
lama bana alias enak banget anak negeri. Memang gak heran kalau lobster disebut makanan mewah. Soalnya mau diolah apa saja tetap enak rasanya. Daging lobsternya pun empuk. Pas dicampur dengan sambal penghiaunya, makin unik rasanya. Ada manis, asin, gurih, dan tentunya pedas. Bagi yang suka pedas, wajib nih cobain sambal penghiau atau parianyo. Jangan lupa, lobster ini merupakan kekayaan kita yang wajib kita konsumsi sendiri ya. Karena memang mengandung banyak vitamin dan juga mengandung nutrisi yang baik untuk tubuh. Biar makin pintar anak negeri, jadi makan ikan dan juga makan lobster. Nah anak negeri jangan lupa kalau untuk cari lobster itu ukurannya wajib yang udah dewasa ya. Jangan ambil anakannya supaya tetap bisa lestari dan juga dinikmati sampai anak cucu nanti. Karena apa? Karena alam memberi banyak manfaat. Yuk makan lagi yuk. Pintar sama nih kan? Cabang lah. Namanya biar pintar sama nih.